Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa kitab al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu jami'an masyayikhna wa masyayikh wa ustadina wa ustadkum. Syaurillah lana wa lahumul Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun pasal fil awqatil mukhtarah lil qiraah, yang menjelaskan fil awqati waktu-waktu al-mukhtarah yang terpilih lil qiraah untuk membaca Al-Quran. Maksudnya bab ini menjelaskan mengenai waktu-waktu yang bagus untuk membaca Al-Quran itu kapan. Jadi segala sesuatu itu ada waktu dan ada tempatnya, kan begitu ya. Kemarin saya baca di kitab Fawaidul Mukhtarah, bagaimana orang kalau menjawab adzan itu diganti dengan jawaban baca Al-Quran. Misalnya Allahu Akbar, jawabannya kan kudune Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kecuali hayy 'alal tain, hayy 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kalau itu diganti dengan bacaan Al-Quran? Maka ulama mengatakan tidak diberi pahala, tidak bisa karena tidak pada tempatnya. Salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, itu juga bagus tapi tidak. Jadi bagus itu juga harus lihat tempatnya juga. I'lam, ketahuilah anna afdhalul qiraah maka nafis sholat. Bahwasanya afdhalul qiraah, paling utama-utamanya membaca Al-Quran, maka nafis sholat itu selama ada dalam sholat. Jadi baca Al-Quran paling bagus itu dalam sholat. Ya waktu kita sholat baca surat itu loh, itu kan termasuk membaca Al-Quran ya. Wa madhhabu Syafi'i wa ghairihi anna tatwil al-qiyam fi sholati afdal min tatwil sujud. Madhab Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwasanya anna tatwil al-qiyam, memperpanjang berdiri fi sholati, di dalam sholat membaca Al-Quran maksudnya kan. Maksudnya berdiri yang lama itu kan berarti dia bacaan Al-Quran juga banyak kan? Bacaan suratnya dia panjang-panjang. Itu afdal, lebih utama min tatwil sujud, daripada memperlama sujud. Jadi di dalam sholat memperpanjang bacaan Al-Quran surat itu afdal min tatwil sujud, daripada memperpanjang sujud. Madhab kita Imam Syafi'i. Wa ammal qira'atu fi ghairi sholat, adapun membaca Al-Quran di luar sholat, fa afdaluha qira'atul lail, maka paling afdalnya adalah waktu malam hari membaca Al-Quran, itu afdalnya. Wan nisful akhir minal lail afdal minal awal, dan sepertiga yang akhir itu lebih utama daripada malam hari. Jadi malam hari yang pertama, malam hari secara umum, lebih utama lagi sepertiga yang akhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Itu hitungan nilai jam saiki loh. Jadi misalnya malam itu berapa jam ya? Misalnya malam itu kita bagi mulai jam 7 sampai 12 jam lah ya, berarti 4 jam pertama sepertiga pertama, 4 jam kedua sepertiga kedua, 4 jam yang terakhir itulah yang termasuk sepertiga yang terakhir. Kira-kira jam 2 sampai subuh itu waktu yang afdal ya, fi akhir lain. Wal qira'atu bainal maghrib wal isya mahbubatun. Adapun membaca Al-Quran antara waktu maghrib dan isya mahbubatun, itu disukai, sunnah juga, bagus juga itu. Nah, cuma kalau ingin afdal itu tadi akhirul lail ya, akhir minal lail, jam 2 sampai jam 4. Tapi bagus juga membaca seperti kebiasaan kita, adatuna, yaitu membaca Al-Quran bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, itu adalah waktu yang betul. Bahkan ulama mengatakan kalau seandainya kita terlepas dari waktu malam hari, maksudnya kita nggak biasa bangun malam, maka manfaatkan waktu habis maghrib sampai menjelang isya, dan manfaatkan waktu ba'da subuh sampai dengan terbitnya matahari. Itu waktu yang hendaknya tidak kita tinggalkan kalau kita belum terbiasa bangun malam untuk membaca Al-Quran di malam hari. Itu punya asar dia sendiri. Apa di ayat Al-Quran itu, wa minal laili fasad apa? Fatahajat bihi nafilatan laka asa ayat atakaromu kama terus apa? Qurra bi adkhan min mudkhal sidqi wa. Terus yang perintah masuk Al-Quran apa? Ayatnya tuh.
bacaan pada waktu itu disaksikan. Kok ini apa yang ayatnya nen ada belum barik mana. Wa amal qira'atu fil nahar, adapun baca Al-Qur'an pada siang hari, fa afdaluha, maka yang paling afdal ba'da sholatis subh, setelah sholat subuh. Kalau sholat subuh kan itu masuk siang hari, awal siang hari maksudnya. Wala karahata fil qira'ah fi waqtin minal awqati lima'na fihi, dan tidak ada karahah, tidak makruh, artinya boleh-boleh saja fil qira'ah di dalam baca Al-Qur'an fi waqtin minal awqati lima'na fihi, pada waktu-waktu yang lain yang tertentu. Artinya yang disebutkan tadi yang afdal saja. Tapi seandainya sama iso maca jam 8 isu atau iso maca mari salat zuhur, ya afdal, tidak ada la karahah, tidak ada jeleknya gitu. Tidak ada jeleknya membaca Al-Qur'an kok, tidak ada jeleknya. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'anib bin Rifa'ah an Masyaihi, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dawud dari Mu'an bin Rifa'ah an Masyaihi, dari guru-gurunya, annahum, bahwasanya mereka itu karihu, tidak suka al-qira'ah, membaca Al-Qur'an ba'dal asri, setelah asar. Wa qalu huwa dirasatun yahudin. Kenapa? Karena waktu asar itu, setelah waktu asar, huwa dirasatun yahudin, itu waktu belajarnya orang-orang Wahyudi alias Yahudi. Nah, sehingga ba'dul ulama mengatakan enggak suka, tapi tidak bisa dijadikan oleh menurut ini sebagian ulama, mereka nggak suka itu bukan berarti haram gitu, membaca Al-Quran ba'da sholatil asar. Fa ghairu maqbulin wala aslalah, fa ghairu maqbulin, bahkan mereka beberapa fa ghairu maqbulin, bahkan bacaan pada waktu itu tidak fa ghairu maqbulin, maka pendapat ini ghairu maqbulin, tidak bisa diterima, wala aslalahu, dan tidak ada dasarnya sama sekali. Imam Nawawi mengomentari pendapat yang mengatakan makruh hukumnya baca Al-Quran ba'da asar itu ghairu maqbul, tidak bisa diterima, wala aslalahu, dan tidak ada dasarnya sama sekali. Berarti kesimpulannya boleh-boleh saja ya. Ba'da asar ya, kita mau coba ya ba'da asar, ba'da subuh. Wa yukhtaru minal ayam, adapun hari yang paling afdal mana yang dipilih, yaumul jum'ah, yang pertama hari Jumat seperti ini tadi. Wal itsnain, yang urutan kedua, derajat kedua hari Senin. Wal khamis, yang ketiga hari Kamis. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah. Hendaknya kita pada hari Arafah memperbanyak baca Al-Quran. Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah ya. Setelah ini bulan depan. Wa minal a'syari, dan di hari ke-10 10 apa saja? Al-ashrul akhir min Ramadan, yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah depan. Wa minasyhur, adapun bulan yang afdal untuk baca Al-Qur'an Ramadan, itu Ramadan. Jadi ada waktu utama, ada hari utama, ada bulan utama. Walaupun kita hendaknya baca Al-Qur'an fi kulli yaum, ya setiap hari, fi kulli yaum wa lailah kita membaca Al-Qur'an. Pasal berikutnya, fil qari' tatakal, pasal yang menerangkan tentang fil qari'. Bagaimana fil qari' tentang pembacaan Al-Qur'an? Mada, pembaca Al-Quran, mada yaf'al, apa yang harus dia lakukan? Idza artaji alaihi, apabila dia itu artaji alaihi itu maksudnya berhenti pada satu ayat, tapi dia nggak tahu di ayat mana nanti meneruskan itu. Jadi misalnya saiki baru iki, tapi kemudian ini karo pengen kondi gitu. Atau bab yang menerangkan tentang dari mana seseorang itu harus mulai membaca Al-Quran ketika sudah berhenti di tengah-tengah. Idza urtija 'alal qari, apabila seorang pembaca Al-Qur'an itu berhenti baca Al-Qur'an, ya kan enggak mungkin satu hari kita 30 juz. Falam yadri ma ba'dal mauti illadzi intaha ilaihi, fasa'ala anhu ghairuhu,
kemudian dia bertanya kepada gitu. Falam idza urtija 'alal qari, apabila urtija ini apa sih artinya urtija ini? Apa itu? Menang kali. tegun Tegun. menang tegun Nartaji minka syafaat iku wajib mengharap ya. Nartaji kami mengharap minka dari engkau syafaat pertolongan. Ya, tidak urtija 'alal qari, apabila seorang pembaca Al-Qur'an itu berhenti, falam yadri ma ba'dal mawdi'il ladzi inta alaihi, kemudian dia tidak tahu ma ba'dal mawdi', tempatnya alladzi inta ilaihi, dia berhentinya di mana, fasa'ala anhu ghairuhu, maka dia hendaknya tanya kepada temannya. Fa yang bagi ayat ta'addab bima ja'a an Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum annahum qalu idza sa'ala ahadukum akhafu an ayatin, apabila seseorang di antara kalian bertanya kepada saudaranya tentang ayat, fal yaqra ma qablaha tsumma yaskut, maka baca saja sebelumnya kemudian diamlah, wala yaqul kaifa kadza wa kadza fa innahu yulabbisu alaihi, dan tidak perlu dikatakan lu kok ngene kaifa kadza itu fa innahu yulabbisu alaihi, karena sungguhnya yaltabisu ini yulabbisu fa'innahu yaltabisu alaihi, karena itu sama dengan minyak ya saudaranya itu tadi. Artinya kalau ada orang yang berhenti dari membaca Al-Quran, ya bacakan saja ayat yang sebelumnya, barangkali dia bisa ingat nih. Ini maksudnya di sini adalah mabniun di malam yang sama kayak dalam Al-Quran, khususnya dikhususkan kepada orang yang hafal Al-Quran. Jadi maksudnya orang hafal Al-Quran terus dia ikut bingung kok endi aku mau, kemudian dia bertanya kepada temannya, maka hendaknya temannya itu menunjukkannya tidak langsung pada ayatnya tapi ulang ayat yang sebelumnya. Biasanya merobika gitu maksudnya. Atau orang paham ya, baca Al-Quran kan nggak Al-Quran, itu yang dimaksud orang yang hafalan. Biasanya kan begitu, mulai hafalan mau lali ya dibacakan ayat yang sebelumnya tadi. Faslon, pasal berikutnya, visi qotil istidlali bil ayatil qur'aniyah, tentang sigot istidlal itu berdalil bil ayatil qur'aniyah dengan ayat Al-Quran. Idza arada ayastadilla bi ayatin, apabila seseorang itu ingin berdalil bi ayat dengan Al-Quran, falahu ayyakula, maka hendaknya dia mengucapkan qala Allah taala kata ya. Misalnya sampean mau ceramah atau sampean itu mau mengungkapkan kepada orang lain mengambil dalil Al-Quran, maka hendaknya kita katakan sebelumnya qala Allah taala fil Qur'anil Karim, kan begitu biasanya. Allah itu berfirman dalam Al-Quran demikian. Walahu ayyakul Allah taala yaqul kata, dan boleh juga mengatakan Allah berfirman seperti ini. Wala karahata fi syai'in min hadza huwa sahihul mukhtar alladzi alaihi amalus salaf wal khalaf. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama salaf dan khalaf. Ketika mereka mau berdalil mengutip ayat Al-Quran, mereka terlebih dahulu mengatakan qala Allah taala kata, atau Allah taala qala kata. Wara Ibnu Abi Dawud an Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir at-Tabi'i al-masyhur qala
La taqulu innallaha ta'ala yaqul walakin qulu innallaha ta'ala qala. Jangan kamu katakan innallaha ta'ala yaqul, sungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman. Sedang berfirman, yaqul di sini fi'il mudhari. Walakin qulu, tapi katakanlah innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Jadi jangan menggunakan present tense ya, tapi menggunakan past tense ya. Qala itu kan fi'il madhi. Jangan mengatakan yaqul qala Allah Ta'ala, tapi itu masyhur qala Allah Ta'ala. Wa hadha alladhi ankarahu muttarifun rahimahullah khilafa ma ja'a bil Qur'an was sunnah wa fa'alat sahabah wa man ba'dahum radhiyallahu anhum qala Allah Ta'ala wallahu yaqulul haqq. Dan ini pendapat yang dipilih siapa ya? Tetapi beberapa sahabat justru beliau tetap menggunakan yaqul ya. Ini kan pendapatnya itu tadi Syekh Abi Dawud Al-Mutarrif gitu ya. Tapi beberapa pendapat dari para sahabat itu juga mengatakan bahwa wallahu yaqulul haq ya, Allah berfirman al-haq yang tentang kebenaran. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Satu pendapat mengatakan tidak boleh mengucapkan yaqul, tapi ba'dul sahabat justru mengatakan boleh menggunakan yaqul. Kalau Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala innallaha ta'ala yaqul itu. Wa fi sahihil Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Ini juga dikuatkan dengan apa yang terdapat dalam hadis Sahih Muslim. Ternyata di Sahih Muslim juga dikatakan bahwasanya Rasul itu pernah bersabda yaqulullah azza wa jalla. Jadi ucapan yang mengatakan makruh kalau mengucapkan yaqulullah azza wa jalla itu terbantahkan, karena Rasul sendiri pernah bersabda yaqulullah azza wa jalla, Allah firman. Wa fi Sahih Bukhari fi tafsir qouli ta'ala, dan di dalam kitab Sahih Bukhari juga fi tafsir qouli ta'ala, ketika menafsirkan ayat Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ini kan sulit ya, kata-kata tuhibbun itu ekstrim. Jadi kita itu kalau ingin dapat kebaikan itu hendaknya kita menginfakkan, tapi nggak sekedar menginfakkan, mensedekahkan, tapi sedekahkan matuhibun, apa yang kamu cintai. Jadi misalnya gini, gue job sing apik, pengen disedekahno ya gue sing kita cintai, itu memiliki derajat kebaikan yang tinggi, memiliki derajat kebaikan yang tinggi daripada kita menyedekahkan sesuatu yang kita sendiri juga tidak menyukainya. Qala Abu Talhah ya Rasulullah, di dalam hadis itu diterangkan, kemudian Abu Talhah berkata, ya Rasulullah innallaha ta'ala yaqul, sungguhnya Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fa hadza kalamun Abi Talhah bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Abu Talhah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah mengatakan innallaha ta'ala yaqul, bahwasanya Allah Ta'ala itu berfirman. Berarti karena Nabi tidak menegur berarti boleh. Ini menjadi pendapat bahwasanya berkata atau berdalil dengan Al-Qur'an mengatakan innallaha ta'ala yaqul itu boleh saja. Atau mengatakan qala Allah Ta'ala, sing umum biasanya qala Allah Ta'ala. Dan bisa jadi Wa fi sahih an Masruq rahimahullah ta'ala qala qultu li Aisyah radhiyallahu an. Wa fi sahih, dalam sahih juga an Masruq rahimahullah ta'ala qala qultu, aku berkata li Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, alam yaqulillah, bukankah Allah berfirman walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin faqalat awalam tasma' annallaha ta'ala yaqul, apakah kamu tidak mendengar Allah berfirman la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Awalam tasma' annallaha ta'ala yaqul, apakah kamu tidak mendengar Allah berfirman wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tsumma qala fi hadzal hadits wallahu ta'ala yaqul. Nah, walhasil di sini ternyata di dalam hadis banyak ditemukan bahwasanya Sayyidah Aisyah, para sahabat-sahabat yang lain itu ketika berdalil mereka mengatakan Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala yaqul gitu. Maka pendapat di atas tadi yang mengatakan An Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir At-Tabi'i al-Masyhur yang mengatakan bahwa jangan mengatakan innallaha ta'ala yaqul, tapi katakanlah qala ta'ala, itu terbantahkan karena di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim sendiri ditemukan hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah sendiri dan juga para sahabat sering berdalil dengan mengatakan Allah Ta'ala yaqul. Tapi di Indonesia kan gak ono ya
Masuk ono pas dan presentasi berfirman dulu ya berfirman, sekarang ya berfirman, akan datang ya pakai kata berfirman. Bahasa Indonesia kola yakulu kul, bahasa Arab ya kola telah berfirman yakul sekarang dan akan datang, kul kata berita. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sudah lalu ya berbicara, sekarang ya pakai kata berbicara, yang akan datang ya tetap berbicara. Wa nadha'iru hadza fi kalamis salaf wal khalaf aktsar min an tusar wallahu ta'ala. Dan pembahasan mengenai ini sebenarnya banyak sekali, tapi kami cukupkan sampai di sini saja, wallahu ta'ala. Artinya Imam Nawawi mencukupkan dari pendapat-pendapat itu banyak sekali sebenarnya pertentangan atau pembahasan di kalangan ulama yang mengatakan bagaimana kalau berdalil dengan ayat Al-Qur'an gitu. Apakah qala Allah Ta'ala atau innallaha yaqul, tapi dicukupkan Imam Nawawi seperti ini. Yang kesimpulannya berarti boleh. Qala Allah Ta'ala boleh, innallaha ta'ala yaqul juga boleh. Pasal berikutnya fi adamil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Pasal yang menerangkan tentang tata krama mengkhatamkan Al-Qur'an, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Wa fihi masailun, dan di sini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah fi waqtihi, tentang permasalahan waktu. Qad taqaddama annal khatma lil qari'i wahdah yustahabbu ayyakuna fi shalah. Di sini dikatakan bahwa telah kami jelaskan annal khatma lil qari'i, bahwasanya mengkhatamkan Al-Qur'an wahdah sendirian, yustahabbu itu disunahkan ayyakuna fi shalah, dilakukan dalam salat. Jadi misalnya sama ngaji Al-Qur'an mau khataman, ini khatamannya lah iso justru boleh sama waca ambil pas salat gitu. Wa annahu yustahabu ayyakuna fi raq'atai sunnatil fajar, dan disunahkan lagi melakukannya pada 2 rakaat sunnah fajar. Sunnah fajar itu berarti 2 rakaat sunnah qobliyah subuh, ya. Au raq'atai sunnatil maghrib, atau 2 rakaat sunnah maghrib atau maghrib. Wa fi raq'atai sunnatil fajri afdal, tetapi mengkhatamkan Al-Qur'an pada 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sunnah qobliyah subuh itu afdal, lebih utama. Wa annahu yustahabbu, dan bahwasanya disunahkan ayyaktima, untuk mengkhatamkan khatmatan 1 kali khataman fi awalin nahar fi daurin, di awal siang, fi daurin di dalam rumahnya. Wa yaktima khatmatan ukhra fi awal lail fi dauri akhar, dan mengkhatamkan lagi pada waktu yang lain, pada malam hari di ruangan yang lain. Jadi di sini disunahkan ya saiki khataman minggu ini atau bulan ini khataman di dalam kamar pagi hari, nanti bulan depan khataman di ruang tengah gitu, membaca khatamannya itu sehingga rumah kita menjadi barokah. Wa amma ma yahtimu fi ghairi shalah, adapun orang yang wa amma ma yahtimu fi ghairi shalat, adapun orang yang ingin mengkhatamkan di luar salat, wal jamaah alladzina yahtimuna mujtami'in, dan juga kelompok-kelompok orang yang mengkhatamkannya secara bersama-sama, fayustahabu, maka disunatkan ayyakuna khatmatuhum fi awalin nahar, hendaknya mengkhatamkannya fi awalin nahar, di permulaan siang. Permulaan siang itu kapan? Subuh itu loh, Pak. Subuh itu maksudnya permulaan siang. Au fi awalil lail kama taqaddam, atau di awal malam, berarti ba'dal maghrib, itu awal malam. Wa awal nahar afdal 'inda ba'dil ulama, tetapi menurut sebagian ulama mengkhatamkan Al-Qur'an pada pagi hari itu lebih afdal. Mas'alatu tsaniyah, permasalahan kedua, yustahabbu siyamu yaumil khatam, disunahkan untuk berpuasa pada hari saat kita mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi misalkan kita punya target 1 hari 1 juz, berarti pada hari ke-30 kita khataman, hari ke-30 itu kita disunahkan untuk puasa. Illa ayyusaddifa yauman naha asyar'u an syami, kecuali apabila hari itu bertepatan dengan hari yang dilarang oleh syariat untuk puasa, Idul Fitri, Idul Adha, atau Yaumut Tasyrik. Waqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi sahih, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud bi isnadi sahih dengan sanad yang sahih, anna Talha bin Musarrif
wa Habib bin Abi Thabit wal Musayyib bin Rafi' at-tabi'ina kulufiyina radhiyallahu anhum ajma'in kanu mereka itu yusbihuna fil yaum alladzi yakhtimuna fihi al-Qur'an siyaman. Beliau-beliau semua itu kalau pada hari di mana beliau-beliau akan mengkhatamkan Al-Qur'an, maka pada hari itu beliau berpuasa. Atau misalkan kita punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Qur'an 1 minggu 1 kali. Berarti 1 hari kita membaca 5 juz misalkan begitu. Berarti mulainya Jumat, berarti berakhirnya hari apa? Hari Kamis. Hari Kamisnya kita puasa, itu afdol kita. Makanya kita harusnya punya putaran ya, punya target 1 hari itu paling enggak kita membaca 1 juz sehingga dalam 1 bulan paling enggak kita khatam Al-Quran. 1 tahun kita bisa 12 kali mengkhatamkan Al-Quran. Ya memang mungkin gak terbiasa membaca 1 juz dalam 1 kali duduk itu rada angel. Ya bagian pada subuh 5 lembar, pada maghrib 5 lembar enteng ngono lho. Enteng. Lek gak ngono bagian ben mari salat 2 lembar tapi ya kok teman-teman. Insyaallah bisa lah. Ada punya target seperti itu. Kalau 3 hari sekali kecepatan, ya ulama-ulama agak menghindari. Kenapa? Karena kurang tadabburnya nanti. Kalau terlalu cepat itu 3 hari sekali, berarti sedina 1 juz. Ya sesekali boleh, tapi kayak rutin itu nanti kurang tadabbur. Tapi 1 hari 1 juz cukupan. Sehingga kita dalam 1 bulan khatmatan wahidah, 1 kali khatam Al-Qur'an. Dan pada hari terakhir disunahkan puasa. Mereka khataman selamatan barokah. Jadi kita punya wirid harian, punya hizb harian dulu. Makanya kalau balik sanjang dan sampean kabeh, wirid harian itu ojo sampai ninggalno wirid Al-Qur'an gitu loh. Meskipun sampean nyekel rotib haddad, sampean nyekel hizib, sampean nyekel sholawat, gak sempurna lek gurung nyekel Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yo dicekel baru mari nyekel sholawat, baru nyekel wirid liyane. Jadi kita punya tertib di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lek ana wong iku ninggalno Al-Qur'an, dikhawatirno wong iku duwe etikot keyakinan bilih wirid selain Al-Quran itu lebih afdal daripada Al-Quran. Nah, ini bahaya keyakinan kayak gini. Nah, keyakinan bahwa hizib nasr itu lebih afdal daripada Al-Quran itu bahaya. Tidak bisa, tidak ada ya. Afdalul Quran tidak ada yang lebih afdal daripada Al-Quran. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan ketiga. Yustahabbu huduri majlis khatmil Quran istibaban muta'akkidan. Kita disunahkan untuk menghadiri majelis penghataman Al-Quran dengan istihbaban muta'akkidan, dengan kesunahan yang sangat. Misalnya sama diundang acara khatmil Quran itu sunnahnya nemen sangat. Biasanya ono majelis-majelis khataman Quran Jumat Legi gitu ya. Misalnya ono di cedeki sampean, omahe sampean atau sampean diundang, itu istihbaban muta'akkidan, disunahkan sangat sekali pada mengkhatamkan Al-Quran itu. Atau biasanya lek ngono sore ini pas khataman ya sore ini teko lek gak iso isuk dari khataman itu. Faqad thabata fi sahihain, sungguh telah ditetapkan fi sahihain di dalam kitab Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara khuyyada bil khuruji yaumal 'id fayashhadna al khaira wa da'watal muslimin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan al khuyyada, orang-orang yang haid itu bil khuruji, untuk keluar yaumal 'id, pada hari Id. Fayashhadna al khaira wa da'watal muslimin, untuk menyaksikan kebaikan dan sebagai bentuk dakwah kepada orang muslim, siarnya orang muslim. Warawa ad-Darimi, diriwayatkan dari ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana, bahwasanya beliau itu yaj'alu, menjadikan rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an fa idza arada ay yakhtim a'lama bi Ibnu Abbas fa yashhadu dzalik. Jadi kalau ada orang pada zaman itu mau mengkhatam Al-Qur'an, itu diberitahukan kepada orang lain, pada Ibnu Abbas di sini fa yashhadu dzalik, dan Ibnu Abbas ikut menghadiri acara khataman Al-Qur'an itu tadi. Jadi itu suatu kebiasaan yang baik, mengkhatamkan Al-Qur'an dan mengundang orang lain. Kebiasaan yang baik. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihain an Qatadah at-Tabi al-Jalil sahibi Anas radhiyallahu anhu qol kana Anas bin Malik, sungguhnya Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu idza khatamal Qur'an jama'ah lahu wa da'a. Beliau mengumpulkan keluarganya wa da'a, kemudian berdoa. Jadi biasanya Anas bin Malik itu adalah kalau beliau itu mengkhatamkan Al-Qur'an, hari khataman Al-Qur'an, keluarganya dikumpulkan, berdoa bersama. Makan-makan ngono paling yo lek diterusno kaya ngono. Mangan. Warawa bi asanihi di sahihah anil Hakam bin Utaibah at-Tabi al-Jalil qala
Arsala ilayya Mujahidun wa Abdatun li Abi Lubabah faqala inna arsalna ilaika, sungguhnya kami datang kepada engkau li'anna aradna an nakhtimal Qur'an, karena kami ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, wa du'a yustajabu inda khatmil Qur'an, dan karena doa itu yustajabu, diistijabah pada saat momen-momen khatmil Qur'an gitu loh. Makanya usaha kita sering-sering menghadiri jamuan Allah Ta'ala di dalam majelis-majelis pembacaan Al-Qur'an atau majelis-majelis khatmil Qur'an itu. Mulai kaiso menghadiri majelis sampean gawe yo ngono lho, ya ku mau berarti saat hari juz pas hari terakhir ada 30 wis karo tanggane apa wong loro apa ngundang wong loro undang wong telu untuk melu khataman bareng-bareng terus daharan terus itu barokah. Iku iso dadi amalan sampean, amalan ampuh sampean gitu. Wirid itu kan macam-macam, tapi tidak ada yang afdol selain daripada Al-Qur'an, dan tidak boleh kita punya etikot ada wiridan yang lain yang lebih afdol daripada Al-Qur'an. Ngono ya. Wa fi ba'dir riwayat sahihah, dan di sebagian riwayat yang sahihah annahu kana yuqal, dikatakan innar rahmata, sungguhnya rahmat itu tanzilu turun inda khatimatil Qur'an, ketika majelis pengkhataman Al-Qur'an. Wa rawa bi isnadi sahih an Mujahid qala kanu yajtami'una inda khatmil Qur'an, diriwayatkan bahwasanya beliau-beliau itu berkumpul ketika acara khatmil Quran. Yaquluna, mereka berkata, tanzilur rahmah, sungguhnya rahmat itu turun ya, pada saat momen-momen khatmil Quran ya. Ya, ini budaya yang bagus ya, kayak di kampung-kampung ya, di daerah kita ada budaya-budaya khatmil Quran itu hendaknya kita hadiri, itu bagus ya. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan keempat. Yustahabbu du'a akibal khatmi istihbaban muta'akkidan. Disunahkan untuk berdoa setelah khatmil Quran istihbaban muta'akkidan dengan kesunahan yang sangat. Lima dzakarnahu fil mas'alatil lati qablaha, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya. Wa rawa ad-Darimi, diriwayatkan dari ad-Darimi bi isnadihi an Humaid al-A'raj qala man qara al-Qur'an tsumma da'a, barang siapa membaca Al-Qur'an tsumma da'a kemudian dia berdoa, ammana ala du'ahi arba'atu alafi malakin, doanya itu akan diaminkan oleh arba'atu alafin, 4.000 malaikat. Ya, 4.000 malaikat. Kita itu sering-sering njaluk donga karo makhluk sing gak duwe dosa. Yaiku malah karena makhluk sing gak duwe dosa iku mesti dongane mustajabah kan ya. Dikabulkan. Salah satunya apa? Dengan memperbanyak membaca sholawat. Itu karena kena maca sholawat Gusti Allah maringi rahmat, malaikat dongano pisan. Lah dongane malaikat iku dongane makhluk sing gak duwe dosa. Nah dongane makhluk sing gak duwe dosa iku mesti mustajab. Termasuk iki tadi, sapa wong sing maca Quran kemudian berdoa, wong meneh mari khatam Quran berdoa, ammana ala du'ahi, doanya itu diaminkan oleh arba'atu alafi malakin, oleh 4.000 malaikat. Gitu. Percaya apa enggak iki kira-kira? Ya kudu percaya, kalau enggak percaya ya kan kudu kayak dongeng kayak apa. Nah, kadang-kadang kita itu begitu loh. Maksudnya kene iku ya iku kalau mekan Nabi, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kayak gak pati yakin. Lah yakin kan berarti semangat kan mari ngono. Wayang bagi, dan hendaknya ayyuli hafid doa, hendaknya banget take di dalam doa. Banget take dalam doa aku ya nemen-nemen lek dongaku sing dp tenanan. Nemen dalam arti dp apa ya? Yo temenan oleh donga itu, khusyuk oleh donga itu. Wayat bil umuril muhimmah, dan hendaknya dia berdoa dengan perkara-perkara urusan-urusan yang penting. Wa yukthiru min dzalika fi salahil muslimin, khususnya memperbanyak berdoa untuk keselamatan orang-orang muslim dan kebaikan orang muslim. Wa salahi sultanihim, dan kebaikan sultanihim, pimpinan-pimpinan mereka. Wa sairi wulati umurim, dan juga para pemangku jabatan yang lain. Wa qad rawa al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi bi isnadihi an Abdullah bin Mubarak, sungguhnya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu kana idza khatamal Qur'an, apabila beliau mengkhatamkan Quran, aktsara min du'ail muslimin, beliau memperbanyak doa untuk orang muslim, wal muslimat, dan orang muslimat, wal mukminin wal mukminat. Wa qad qala nahwa dzalika ghairuhu, dan juga disebutkan yang lain juga seperti itu. Ono di Al-Qur'an itu ayat ini di surat Yasin itu loh.
Apa? Wa atharihim ku yo sadurunge. Kata wa atharihim ku kok lali aku. Kepean. Sudah biasa wa atharihim ku lho. Iya enten aja nek. Awit teh. Apa ya? Kali ya. Bukan apa? Kokot. Qala aktsari. Qad khaba man dassaha. Atarihim. Wah, Sarihim faum lain. inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu qaddamu wa atharahum kok. Nah niku naon. Atharahum. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Oh bener lah keterusan ubin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan catat apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Nah, salah satunya di dalam menafsir ayat ini Imam Sya'rawi itu mengatakan salah satu bekas-bekas peninggalan mereka itu hendaknya kita tuh kalau hidup itu jangan hidup untuk diri sendiri, karena Allah tuh mencatat amal kita dan bekas peninggalan kita yang memberi manfaat untuk orang lain. Ya, alasan itu beliau merenung begitu. Ternyata kalau kita mengandalkan amal yang hanya manfaat untuk diri kita sendiri, gak cukup sama Allah Ta'ala. Kita harus memperbanyak amal-amal yang memberi manfaat untuk orang lain. Maka terus saya harus bangun kunisma, bangun masjid, bangun lembaga pendidikan, bangun sabilillah, memperbaiki masyarakat. Ternyata justru di amal-amal yang banyak memberi manfaat untuk orang lain itulah pundi-pundi pahala itu mengalir deras. Lebih banyak daripada kita sholat, lebih banyak kita daripada puasa yang itu untuk pribadi kita sendiri. Nah, salah satu bentuk kepedulian kita kepada umat, memberi umat itu adalah kita sering mendoakan umat Islam yang lain itu loh. Nah, sekarang kita mau merenung, kita sendiri saja lebih banyak mendoakan diri kita sendiri, gitu. Nah, berarti dalam diri kita golong ono hiroh untuk meninggalkan bekas-bekas yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ojo bangun masjid, bangun mushola, bangun pondok madrasah, wong donga tok sing gak bayar itu loh. Kita itu sik sing akeh-akeh no. Maka kita lihat di sini para ulama itu justru mereka kalau mengkhatam Al-Quran lebih banyak doanya itu untuk orang-orang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, pimpinan mereka. Karena sungguhnya doa kebaikan itu juga akan kembali kepada yang mendoakan. Jadi kan begitu toh. Nah, kan pertanyaan gitu, tahu nggak kini ndongakno tanggane? Tahu nggak kini ndongakno? Paling enggak, makanya kita bersyukur wis diwuli karo guru-guru gini. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabul wajibati alaihi wal masyayikh wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tercover misalnya ini sajane bersyukur diwuli kalimat kayak ngono iku. Ana tercover ya. Tercover. Wa yukhtar da'iyat da'wat al jami'ah, dan hendaknya orang yang berdoa itu memilih kalimat-kalimat doa yang jami'ah, itu maksudnya yang doanya itu mengumpulkan semua hajat. Kaqauli, seperti ucapan Allahumma aslih qulubana, ya Allah perbaiki hati kami, wa azil uyubana, dan hilangkan aib-aib kami, wa tawallana bil husna, dan anugerahkanlah kami kebaikan, wa zayyina bit taqwa, hendaknya perindahlah diri kami dengan takwa, wajma' lana khairal akhirati wal ula, dan kumpulkanlah kepada kami kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, wal sukna ta'ataka ma'ab qaitana, dan anugerahilah kepada kami ketaatan kepadamu. Itu kan doa-doa yang sifatnya mencakup semua kebutuhan kita. Allahumma yassir lana lil yusra, ya Allah permudahlah kami dalam melakukan kebaikan, wa jannibnal usra, dan jauhkanlah kami dari kesulitan, wa'idna min syururi anfusina, lindungilah kami dari kejelekan diri kami sendiri, gitu. Jadi kita nggak mohon perlindungan dari kejelekan orang lain, wong kita sendiri juga punya kejelekan, gitu. Wa sayyiati a'malina, dan jeleknya perbuatan kami, wa'idna min adzabinnar, dan lindungi kami dari adab neraka, wa adzabil qabri, dan siksa kubur, wa fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah dunia dan kematian,
wa fitnati masih dajjal, dan juga fitnah dajjal yang akan muncul nanti di akhirat. Dajjal tapi sekarang sudah muncul dajjal itu. Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon kepada Engkau petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afaf wal ghina. Allahumma inna nastaudiuka adyanana wa abdanana, ya Allah kami memasrahkan, menitipkan kepada Engkau agama kami dan badan kami, wa khawatima a'malina, dan akhir perbuatan kami, wa anfusana, dan juga kami titipkan diri kami, wa ahlina, dan keluarga kami, wa ahbabana, dan orang yang kami cintai, ya, wa sairul muslimina, dan seluruh orang muslim, wa jami'a man an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya. Seterusnya. Kemudian lagi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, ya Allah kami mohon kepada Engkau al-afwa, pengampunan, wal afiyah, dan kesehatan, fid dini wad dunya wal akhirah, dalam urusan dunia, agama, dan akhirat, wal jam'a bainana, dan kumpullah kami, wa baina ahbabina, dan orang-orang yang kami cintai, fi dari karomatika, di tempat yang Engkau muliakan, surga, dan orang-orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi, para ulama-ulama, para auliya usholihin, orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita, ya, siapa lagi yang kamu cintai? Bifadlika wa rahmatika, dengan keutamaan dan rahmat-Mu. Allahumma aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wa rifqi bihim wal i'dina bi masalihim wa habibhum ila ra'iyah wa habib ra'iyah ilaihim. Ya Allah, cintakanlah pemimpin kami kepada rakyatnya, wa habibir ra'iyah ilaihim, dan jadikanlah rakyat itu juga mencintai pemimpinnya, wa qim li siratikal mustaqim, dan berilah petunjuk pada mereka pada jalan yang lurus, wal amal bi wadha'ifi dinikal qawim. Allahumma altu bi 'abdika sultanina wa fiqhu li masalih al-akhirati wad dunya wa habibhu ila ar-ra'iyah wa habibir ra'iyata ilaihi. Itu contoh-contoh doa. Wa yaqul baqiyat da'awat al-madhkura fi jumlatil ulah. Wasid Allahumma mi nafsahu wa biladahu wa sunnatu ba'ahu ajnadahu wansur ala a'da'iddin. Ya Allah, tolonglah kami atas musuh-musuh agama, wasairil mukhalifin, dan segala orang yang menyelisih kami, wafiqhum li izalatil munkar, dan seterusnya. Allahumma asri ahwalal muslimin wa arqisum as'arahum wa aminhum fi autanihim, dan seterusnya. Langsung selesai itu doa-doa yang bisa dibaca ini. Kita baca langsung terakhir. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini bisa dibaca ketika kita mengkhatamkan Al-Qur'an, doa yang mengumpulkan berbagai kebaikan. Atau kita juga bisa membaca doa sing sono di Al-Qur'an terakhir kalau sono ya. Allahumma zain akhlaqana bil Qur'an, ya gitu ya. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu di dunia itu sebagai teman karib kami. Wa fil qabri munisa, dan dalam al-kubur sebagai pelindung kami. Wa fil qiyamati syafi'a, dan pada hari kiamat jadikan Al-Qur'an itu sebagai penolong kami. Wa 'ala sirati nuro, dan pada saat di sirat, melewati sirat, jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya bagi kami. Wa minan nari sitron wahijaba, dan dari neraka jadikan Al-Qur'an itu sebagai penghalang kami, gitu. Terakhir, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yustahabbu, disunnahkan, idza faragha minal khatmati, tatkala selesai dari khataman Al-Qur'an, ayyashra'a fi ukhra akibaha, Malhem. Apabila selesai khataman Al-Quran, Aisyah hendaknya bersegera fi ukhra akibaha, melakukan khataman lagi, gitu. Maksudnya menuju khataman yang berikutnya, gitu. Maksudnya mari khataman untuk mandal, terus lagi baca Al-Quran. Faqad istahabba salaf wa tahju fi bihadits Anas radhiyallahu anhu. Ini disukai oleh para ulama salaf, dan mereka berhujjah dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, khairul a'mali al-hallu, sebaik-baiknya perbuatan adalah al-hallu, yang disegerakan, kayak ngono ya. Ya.
halu yang selesai, warihlah dan segera dilakukan kembali. Qila wa ma huma qala iftitahul Quran wa khatm. Yaitu mengawali Al-Quran dan mengkhatamkannya. Jadi segerakan awal maca Quran terus mengkhatamkan. Harus khatam baru maca Quran mana bukan mana. Terus nggak? Ini nek kula sing ngucap ya. Al-amalu al-hallu warihlah lan ngelencer. Baiklah lancar. Ngelencer apa? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.